شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul azim. Para saudara-saudara hadirin kaum muslimin yang mulia. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada. Ketika itu langit tidak ada, bumi tidak ada, bintang, bulan, matahari tidak ada. Apalagi karena bumi belum ada, lautan, daratan tidak ada, tumbuh-tumbuhan tidak ada, hewan-hewan tidak ada, manusia pun belum ada. Yang ada ketika itu hanyalah zat Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Tidak ada yang lain. Sebutkan dalam hadis, dalam penciptaan pertama-tama Allah menciptakan kalam. Inilah makhluk yang pertama daripada Allah. Diciptakan oleh Allah kalam, dan kepada kalam ini diperintahkan oleh Allah menulis segala apa yang akan diciptakan oleh Allah dan segala apa yang akan terjadi di alam yang diciptakan oleh Allah ini. Sampai berapa banyak jumlah manusia yang akan diciptakan di bumi ini, berapa banyak hewan-hewan daripada berbagai macam jenis, berapa banyak tumbuh-tumbuhan, semua ditetapkan oleh Allah dan ditulis oleh kalam. Jadi Allah bukan hanya sebagai pencipta saja, tapi juga penentu. Dan tidak ada yang bisa merubah terhadap ketetapan Allah. Setelah kalam ini menulis semua yang akan diciptakan oleh Allah dan semua apa yang akan terjadi di alam ini, maka tulisan ini disimpan, yaitu Allah ciptakan Lauhil Mahfuz. Setelah penciptaan kalam, diciptakan Lauhil Mahfuz. Apa yang ditulis oleh kalam ini disimpan di Lauhil Mahfuz. Setelah diciptakan Lauhil Mahfuz, Allah menciptakan kursi. Setelah itu Allah menciptakan arsy. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga. Kemudian Allah ciptakan neraka. Kemudian Allah ciptakan para malaikat. Setelah itu diciptakan 7 lapis langit. Dan kemudian diciptakan 7 lapis bumi. Dalam penciptaan bumi, diciptakan dalam hadis yang lain, bahwa pada hari Sabtu Allah ciptakan tanah. Dan pada hari Ahad Allah ciptakan gunung. Pada hari Senin Allah ciptakan berbagai macam jenis tumbuh-tumbuhan. Pada hari Selasa Allah ciptakan keburukan-keburukan, hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Dan pada hari Rabu Allah ciptakan nur. Pada hari Kamis Allah ciptakan berbagai macam jenis hewan atau binatang-binatang. Dan pada hari Jumat, akhir daripada hari, antara maghrib, antara isya, antara asar dan maghrib, Allah ciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Allah menciptakan jasad Adam daripada tanah. Setelah itu Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasadnya Adam. Setelah ruh masuk ke dalam jasad Adam,
mulai Adam hidup. Gerakan pertama dari hidupnya Adam ini adalah berbangkis atau bersin. Maka Allah ajarkan kepada Adam untuk mengucapkan Alhamdulillah. Para malaikat yang menyaksikan diciptakannya Adam, waktu Adam mengucapkan Alhamdulillah, semua menjawab Yarhamukallah. Maka ucapan ini menjadi sunnah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bersin atau berbangkis, kita ucapkan Alhamdulillah. Dan apabila kita mendengar orang bersin, berbangkis mengucapkan Alhamdulillah, kita ucapkan Yarhamukallah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihissalam supaya mengucapkan Assalamualaikum, mengucapkan salam ke seluruh malaikat yang menyaksikan diciptakannya Adam. Adam alaihissalam mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika para malaikat mendengar ucapan salam daripada Adam, semua mereka menjawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adam hanya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Tetapi malaikat menjawab ditambah salam, dilengkapi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka ini juga menjadi sunnah bagi kita. Apabila kita jumpa dengan orang-orang Islam, baik yang kita kenal maupun tidak kita kenal, mengucapkan salam. Dan kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita, maka hendaknya kita jawab dengan lebih. Seperti malaikat tadi menjawab kepada salamnya Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam adalah hukumnya sunnah. Tetapi menjawab salam adalah fardu. Jadi kalau ada orang mengucapkan salam kepada kita dan kita tidak balas mengucapkan salam, berdosa kita. Jadi menjawab salam adalah wajib atau fardu. Hadirin yang mulia, yang menarik dari penciptaan ini adalah Allah Subhanahu wa taala pertama-tama menciptakan segala sesuatu, langit, bumi, gunung, tanah, daratan, lautan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Setelah selesai semuanya itu, terakhir baru Allah ciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam, diciptakan pada hari Jumat. Dan Jumat pun di akhir hari antara asar dan maghrib. Kita baca Quran dan hadis bahwa diciptakannya langit, bumi, lautan, daratan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, bahkan malaikat, surga dan neraka diciptakan oleh Allah untuk manusia. Semua diciptakan oleh Allah untuk manusia. Maka perlu kita bertanya, apa maksud Allah menciptakan manusia ini? 7 lapis langit, 7 lapis bumi diciptakan untuk manusia. Surga, neraka diciptakan untuk manusia. Malaikat diciptakan untuk manusia. Lautan, daratan diciptakan untuk manusia. Tumbuh-tumbuhan untuk manusia. Hewan-hewan untuk manusia. Maka perlu kita bertanya, untuk apa manusia diciptakan? Hadis yang mulia, para ulama mengatakan berdasarkan dari Quran dan hadis, diciptakannya manusia ini terutama untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk 3 maksud. Yang pertama, maksud diciptakan manusia ini untuk ibadah kepada Allah. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada aku. Jadi pertama maksud ciptakan manusia ini untuk ibadah kepada Allah. Tapi bukan hanya untuk itu saja. Maksud yang kedua Allah ciptakan manusia ini adalah untuk menjadi khalifatullah. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada para malaikatnya, aku akan ciptakan di muka bumi khalifah. Yaitu waktu mau diciptakannya Adam alaihissalam. Jadi maksud kedua dari penciptaan manusia ini untuk menjadi khalifatullah. Dan maksud yang ketiga diciptakan manusia ini, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, adalah untuk bertanggung jawab atas agama. Yaitu di samping mengamalkan agama, tapi memperjuangkan bagaimana supaya seluruh manusia ini mengamalkan agama. Dalilnya Allah berfirman dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian sebaik-baik umat yang ditugaskan ke tengah-tengah manusia, yaitu mengajak manusia berbuat baik dan mencegah mereka daripada berbuat munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, maksud daripada ciptakan manusia ini didukung oleh banyak hadis. Di antaranya ada hadis waktu Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayy amal afdal?" Rasulullah menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Sahabat bertanya, apa amal yang paling utama ya Rasulullah? Jawab Rasulullah, sholat tepat pada waktunya. Ini adalah ibadah. Kemudian sahabat bertanya, summa, setelah itu apa? Bir walidain, berbuat baik kepada orang tua. Yaitu maksud daripada menjadi khalifatullah ini adalah mewakili sifat-sifat Allah. Allah itu pemurah pengasih, maka kita juga harus mempunyai sifat pemurah pengasih. Allah itu penolong, Allah itu pemelihara, Allah itu pemaaf, maka kita juga harus menjadi penolong, pemelihara, pemaaf. Ditafsirkan oleh ulama, menjadi khalifatullah ini adalah akhlak, yaitu berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dalam hadis ini disingkatkan, gambaran daripada khalifatullah ini adalah bir walidain, berbuat baik kepada orang tua. Itu akhlak. Dan sahabat bertanya lagi, summa, setelah itu apa lagi? Ya Rasulullah, al-jihadu fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Yaitu memperjuangkan agama, berjuang di jalan Allahnya hadirin, menyebarkan agama, memperjuangkan agama, menyebarluaskan agama. Itu maksud daripada jihad. Juga demikian hadis yang lain, sewaktu Rasulullah SAW menjelang akhir hayatnya, dalam keadaan sakit keras, mau wafat, beliau pesan, ucapan terakhir daripada beliau yang hampir tidak kedengaran, 3 pesanan. Yaitu yang pertama, as-sholat, as-sholat, jaga sholat, jaga sholat, jaga sholat. Ini adalah ibadah.
Yang kedua pesan beliau adalah berbuat baik kepada hamba sahaya. Ini akhlak. Dan yang ketiga, beliau pesan pasukan yang dipimpin oleh Usama segera berangkatkan. Waktu itu akan berhadapan dengan tentara Romawi yang mau menyerang Madinah. Jadi ini jihad fisabilillah. Demikian maksud diciptakan kita oleh Allah ini 3 maksud. Pertama untuk ibadah, yang kedua untuk menjadi khalifatullah. Khalifatullah maksudnya menjadi wakil Allah di permukaan bumi ini. Menjadi wakil Allah maksudnya mewakili sifat-sifat Allah. Allah itu mempunyai 2 sifat. Sifat Jamal dan sifat Jalal. Sifat Jamal itu seperti Rahman dan Rahim, pemurah, pengasih, penolong, pemaaf, pengampun. Itu sifat Jamal daripada Allah. Yang kedua sifat Jalal, yaitu Al-Qahar, Jabbar, Mutakabbir. Allah itu pemaksa. Allah itu sombong, takabur. Nah, itu adalah sifat jalal daripada Allah. Kita tidak boleh mewakili sifat yang jalal ini. Itu pakaian Allah, hak Allah. Tidak boleh kita meniru, tidak boleh ada pada kita sombong, takabur, pemaksa. Yang diperintahkan kepada kita ini meniru atau mewakili sifat-sifat jamal daripada Allah. Pengasih, penyayang, pemaaf, pengampun, pemberi, pemelihara, penolong, dan sebagainya. Ya hadirin, maksud yang kedua ini adalah akhlak, berbuat baik kepada ciptaan-ciptaan, kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Dan yang ketiga adalah untuk bertanggung jawab atas agama. Kita sendiri amalkan agama dan kita menyuruh seluruh manusia untuk mengamalkan agama. Ini maksud diciptakan kita ini. Hadirin yang mulia, kalau kita kerjakan ini, ketiga-tiga ini dengan sempurna, ibadah, akhlak, dan memperjuangkan agama, maka Allah akan tunjukkan ciptaan-ciptaan yang lain, bumi, langit, dengan segala apa di antara keduanya, ditundukkan oleh Allah kepada kita, untuk berkhidmat kepada kita, untuk memenuhi keperluan-keperluan kita. Kalau kita sempurnakan maksud diciptakan kita ini ketiga-tiganya, langit akan berkhidmat kepada kita, bumi akan berkhidmat kepada kita, malaikat akan berkhidmat kepada kita, tumbuh-tumbuhan berkhidmat kepada kita, binatang-binatang berkhidmat kepada kita, seluruh makhluk akan berkhidmat kepada kita. Tapi sebaliknya hadirin yang mulia, kalau kita tidak sempurnakan maksud diciptakan kita ini, maka semua makhluk ini Allah akan jadikan menyusahkan kepada kita, mendatangkan masalah kepada kita. Kita seharusnya konsentrasi, tawajuh kepada tiga maksud ini. Kalau kita berusaha menunaikan ketiga maksud ini dengan baik, maka kehidupannya akan menjadi mudah, menjadi lancar, dijauhkan oleh Allah daripada kesulitan-kesulitan, dari masalah-masalah, dan Allah akan senantiasa menolong kita. Allah akan perintahkan kepada seluruh makhluk-makhluknya untuk memudahkan daripada keperluan-keperluan kita. Hadirin yang mulia, kenapa manusia mengalami berbagai macam kesusahan, masalah dari kehidupannya itu?
Karena mereka tidak menunaikan 3 maksud tadi. Maka timbullah masalah-masalah. Kehidupan menjadi susah. Perkara rizki saja yang sudah dijamin oleh Allah. Setiap makhluk hidup di permukaan bumi ini dijamin rizkinya oleh Allah. Dan dia tidak akan mati sebelum memakan habis jatah rizkinya. Itu perkara yang dijamin oleh Allah, dipastikan. Nah, apakah orang itu taat atau tidak taat, apakah orang beriman atau orang kafir, rizkinya dijamin oleh Allah. Orang iman dikasih rizki, orang kafir pun dikasih rizki. Orang yang taat kepada Allah dikasih rizki, yang tidak taat pun Allah juga kasih. Betul ya Allah. Jadi perkara yang pasti datang kepada kita. Bahkan disebutkan kata para ulama, rizki datang kepada kita itu pasti. Walaupun kita tidak mau, dia akan datang juga. Seperti pastinya datang ajal kepada kita. Walaupun kita tidak suka, tidak mau dengan ajal. Walaupun kita lari dari ajal, tetap ajal akan datang kepada kita. Allah. Begitulah juga rizki hadirin. Jangankan mau, jangankan mencari, tidak mau pun tidak nyari, datang juga kepada kita. Tapi karena kita tinggalkan 3 maksud hidup, datangnya rizki yang sudah dipastikan oleh Allah menjadi masalah, menjadi susah kepada kita. Padahal kalau kita tunaikan ketiga-tiga maksud ini, Allah akan datangkan dengan mudah. Banyak riwayat-riwayat hadirnya mulia. Ketika umat manusia ini menunaikan ketiga-tiga maksudnya, maka rizki itu datang dimudahkan. Bukan perkara berat, bukan perkara susah. Tapi sekarang hadirnya mulia, manusia di dunia menjadi permasalahan dalam kehidupannya perkara rizki. Sehingga sibuk cari rizki, tidak sempat ibadah kepada Allah. Akhlak jadi rusak. Agama tidak dibela. Karena sibuk cari rizki saja. Padahal kalau kita tunaikan di ketiga-tiga maksud kita. Contoh yang jelas hadirnya mulia. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj, dapat hadiah daripada Allah, yaitu perintah sholat kepada umat ini. Perintah sholat daripada Allah kepada umat ini mulanya dalam sehari semalam 50 kali. 50 kali difardukan sholat dalam sehari semalam. Tapi ketika Rasulullah turun Mi'raj jumpa dengan Nabi Musa, Nabi Musa bertanya dapat apa? Rasulullah mengatakan dapat perintah sholat. Nabi Musa bertanya berapa banyak? 50 kali datanya. Nabi Musa kata balik lagi, minta pengurangan, tidak akan kuat. Umat kamu lemah-lemah. Rasulullah nurut, balik lagi kepada Allah, diturunkan 5. Jumpa lagi dengan Nabi Musa, belum kuat juga, minta lagi, turun lagi. Naik lagi kepada Allah, minta turunkan 5 lagi. Jumpa lagi dengan Nabi Musa, suruh minta turun lagi. Begitu bolak-balik. Sampai akhirnya terakhir difardukan kepada kita ini 5 kali sholat dalam sehari semalam. Para ulama mengatakan, andai kata Rasulullah tidak minta penurunan, dikerjakan oleh kita di dalam sehari semalam 50 kali sholat, kalau 24 jam dikurangi 6 jam tidur, tinggal 18 jam. 18 jam dibagi 50. Kurang lebih tiap 20 menit
sholat. Kalau kita mau bertani, baru tinggal cangkul mau ke sawah, udah azan lagi. Ke sawah belum nyampe, udah azan. Kalau kita mau kerja di kantor, di pabrik, baru pakai pakaian, baru start kunci mobil, udah azan lagi. Kalau kita mau dagang ke pasar, buka toko, baru dibuka toko, belum sempurna, udah azan lagi. Kapan mau dagangnya? Kapan mau tani, kapan mau kerjanya cari rezeki? Kata ulama hadirin, andai kata dilaksanakan oleh kita, sehari semalam kita sholat 50 waktu, maka Allah akan datangkan rezeki tanpa kerja kepada kita. Hadirin yang mulia, begitu dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, ketika umat manusia ini menyempurnakan maksud hidupnya, maka perkara rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada kisah di Quran, ketika Nabi Musa alaihissalam bersama Bani Israel dapat ujian daripada Allah, tersesat di lembah Tih, lembah padang pasir kosong, tidak ada bangunan, tidak ada pohon, tidak ada naungan, panas terik, tidak ada buah-buahan, tidak ada pohonan, air tidak ada, sumur tidak ada, kering kerontang. Ujian daripada Allah, 40 tahun Nabi Musa bersama Bani Israel tersesat di lembah Tih. Tapi ketika itu Bani Israel di bawah pimpinan Nabi Musa dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka dalam rangka memperjuangkan agama Allah. Hadirin, Allah lepaskan daripada kesulitan untuk menyelamatkan mereka daripada sengatan matahari, dari teriknya matahari. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami datangkan awan memayungi kamu. Tidak ada rumah, tidak ada naungan, tapi mereka dinaungi oleh Allah dengan awan, sehingga terselamat daripada sengatan matahari. Walaupun di lembah Tih yang kering kerontang, teduh adanya mereka. Selamat mereka dari panasnya dan teriknya matahari. Tapi masalah lain, makan minum bagaimana? Nggak bisa bertani, nggak bisa berdagang. Lembah kering. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa anzalna alaikumul manna wa salwa, dan kami turunkan kepada Bani Israel itu makanan dari langit, siap saji, nggak usah dimasak lagi. Manna wa salwa, tidak menanam, bahkan tidak memasak lagi, tinggal makan saja. Dan itu makanan disuplai oleh Allah dari langit 40 tahun hadirnya. Bani Israel, umat Nabi Musa, tidak kerja, tidak dagang, tidak tani. Setiap hari dapat makanan, disuplai langsung oleh Allah dari langit. Karena ketika itu Bani Israel dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sengaja kisah ini diceritakan kepada kita dalam kitab suci kita Al-Quran. Pelajaran, jangan takut itu perkara rezeki. Kewajiban kita ini ibadah, akhlak, dan memperjuangkan agama. Sekarang kita jadi bodoh, ibadah ditinggalkan, akhlak jadi rusak, agama diabaikan, tidak diperjuangkan, sibuk cari rezeki. Datangnya rezeki jadi susah kepada kita. Padahal bukan umat Nabi Muhammad, Bani Israel saja. Ketika mereka taat kepada Allah, perkara keperluannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mereka sudah jauh oleh awan, dapat makan. Tapi minum bagaimana? Mereka perlu air, perlu mandi, perlu cuci.
memerintahkan kepada Musa, "Faqulna drib bi asokal hajar." Dan bisa diperintahkan memukul tongkatnya kepada batu. Batu itu kering, lebih kering daripada tanah. Tapi dengan kudrat Allah, ketika batu itu dipukul oleh Nabi Musa, mengeluarkan 12 mata air hadiah. Karena Bani Israel ada 12 kabilah. Memancar itu air tidak berhenti-berhenti selama 40 tahun. Pam saja yang dibuat oleh pemerintah kadang-kadang ada ngadatnya. Padahal dari sumber sungai, sumur dan sebagainya. Ini dari sumber batu yang kering. 40 tahun atas perintah Allah memancar terus memenuhi kebutuhan Bani Israel ketika tersesat di lembah Ti. Ini bukan dongeng hadirin. Kisah nyata yang Allah cantumkan dalam Al-Quran. Baik, makanan sudah ada, naungan sudah ada, air sudah ada. Masalah lain pakaian, sandal. 40 tahun pakaian yang dipakai jadi rusak. Nggak ada pasar jualan kain, nggak ada pabrik. Subhanallah, disebutkan dalam tafsir, ketika Bani Israel tersesat di lembah Ti, pakaiannya itu baru terus hadirnya. Dengan kudrat Allah, dengan kekuasaan Allah. Tidak rusak-rusak, tidak robek-robek. Baik, tetapi selama 40 tahun ini, banyak ibu-ibu Bani Israel yang melahirkan anak. Walaupun di lembah Ti tersesat, campur dengan isi, jalan terus. Banyak ibu-ibu yang hamil. Bagaimana dengan pakaian anak bayi? Subhanallah, disebutkan dalam tafsir, setiap bayi yang lahir di lembah Ti daripada ibu Bani Israel, keluar daripada perut ibu dengan membawa pakaian. Allah Maha Kuasa. Tapi masalah lain lagi. Kalau umur bayi 6 bulan dengan 1 tahun berbeda pakaiannya. 1 tahun dengan 2 tahun berbeda. Macam mana? Subhanallah, disebutkan juga dalam tafsir, ketika itu bayi keluar daripada perut ibu dengan memakai pakaiannya, ketika bayi itu membesar, pakaiannya ikut besar juga. Dia membesar lebih besar lagi. Sampai sekarang ada di kalangan binatang-binatang, hewan-hewan, ketika menetas dari telurnya, atau lahir dari perut ibunya, sudah mempunyai pakaian sendiri, dan tiap membesar dia ikut besar juga. Yaitu jenis ketam, keong, tutut. Allah Maha Kuasa. Hadirin, ini Quran cerita bahwa maksud manusia diciptakan untuk 3 hal: ibadah, akhlak, dan memperjuangkan agama. Perkara tadi itu dimudahkan oleh Allah. Tapi sekarang manusia jadi bodoh, hadirin yang mulia. Tiap negara bagaimana mempunyai program untuk memenuhi keperluan masyarakatnya. Dari segi sandang, pangan, papan, kerja keras untuk masalah ini. Masalah yang 3 tadi tidak dipikirkan hadirin. Tidak ada departemen yang mengurusi ibadah, mengurusi akhlak, mengurusi memperjuangkan agama. Sampai nggak sholat gak apa-apa, yang penting kerja. Masalah pengangguran jadi masalah, bagaimana supaya jangan nganggur, supaya bekerja, ada lapangan kerja. Masalah tidak ibadah tidak dipikirkan hadirin. Ini kebodohan, kejahilan. Ini yang menyebabkan kita susah hadirin yang mulia.
Kalau kita konsentrasi kepada melaksanakan ibadah kepada Allah, berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah, dan memperjuangkan agama, maka perkara keperluan manusia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang menyusahkan diri kita ini adalah kita sendiri, hadirin mulia. Kita tidak berpedoman hidup kepada Al-Quran, tidak berpedoman hidup kepada apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kita diperintahkan ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ibadah menjadi maksud hidup kita. Jalankan segala perintah Allah, jauhkan segala larangan Allah. Yaitu diperintahkan kepada kita mengikuti, mencontoh peri hidup Rasulullah SAW. Seluruh hidup Rasulullah adalah ibadah kepada Allah. Rasulullah itu bukan hanya sholatnya saja ibadah kepada Allah, bukan puasanya saja ibadah kepada Allah, sampai kepada makannya, minumnya, tidurnya, mandinya, sampai ke WC-nya ibadah, hadirin yang mulia. Maka kita bisa menjadikan hidup kita 24 jam dalam ibadah kepada Allah, yaitu dengan ikut contoh Rasulullah SAW. Ini maksud kita ikut sunnah. Ini maksud dalam sunnah ada kejayaan. Kalau kita praktekkan, amalkan ini sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ini akan menjadi datangnya kemudahan dalam kehidupan kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita bukan malaikat, manusia, perlu makan, perlu minum, perlu tidur. Laki-laki perlu istri, perempuan perlu suami. Silahkan diperintahkan oleh Allah. Nah, tetapi dengan rahman rahimnya Allah, menikah jadi ibadah, makan jadi ibadah, tidur jadi ibadah, mandi jadi ibadah, ke kamar kecil jadi ibadah, bahkan campur suami istri jadi ibadah, hadirin yang mulia. Kalau caranya ikut cara Rasulullah SAW. Jadi tidak susah sebetulnya. Kita bukan ibadah kepada Allah, puasa terus, nggak buka-buka. Atau sholat terus, nggak tidur-tidur. Tidak. Sengaja diutus kepada kita. Nabi atau sesuatu manusia biasa, bukan malaikat. Kalau malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak kawin, tidak tidur. Tapi Rasulullah manusia biasa. Maksudnya bisa diikuti oleh kita. Tapi dengan kemurahan Allah, amal-amal keperluan kita ini menjadi ibadah kalau caranya saja ikut cara Rasulullah. Hadirin, jangan dianggap kecil itu sunnah Rasulullah. Para ulama mengatakan tidur itu rata-rata 6 jam atau 8 jam sehari semalam. Jadi jumlahnya kurang lebih sepertiga. Tidur itu sepertiga hidup. Kalau kita umur 60 tahun, kurang lebih dikumpul-kumpul 20 tahun itu tidur saja. Kalau kita tidur tidak ikut Nabi, 20 tahun itu sia-sia aja, nggak ada catatan amal. Tapi kalau kita ikut cara Rasulullah, sebelum tidur apa, bangun tidur baca apa, 20 tahun jadi ibadah hatinya. Padahal waktu tidur juga, ngorok juga, pulas juga, mendekur juga. Ya. Tapi orang yang ikut cara Nabi sebelum tidur sudah tidur, mendapat pahala ibadah hatinya. Itu kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini adalah hubungan kita dengan Allah. Yang
kedua, kita ada perintah hubungan dengan sesama makhluk Allah. Sama manusia, sama orang Islam. Disitulah kita harus menjadi khalifatullah. Menjadi wakil Allah di permukaan bumi. Memberi manfaat kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu disebut akhlak. Jadi tugas kita yang pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah akhlak. Inti daripada ibadah ini kata para ulama adalah, maksud ibadah ini adalah meminta kepada Allah segala apa yang kita perlukan. Ayatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami ibadah ya Allah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta. Ini janji Allah, kalau kita tunaikan ibadah, segala apa yang kita minta Allah akan tunaikan. Jadi maksud ibadahnya ada kita meminta kepada Allah segala apa yang kita perlukan. Allah akan kabulkan. Nah, kalau akhlak berhubungan sama makhluk lain. Kalau akhlaknya bukan meminta tapi memberi. Memberi kepada makhluk Allah ini jangan minta. Kita memberi. Ini hubungan kita dengan sama makhluk. Itu tugas utamanya kita harus memberi. Minta kepada Allah, kepada makhluk adalah memberi. Minta kepada Allah namanya ibadah. Memberi kepada makhluk itulah akhlak. Tapi banyak kita sudah terbalik hadirin yang mulia. Kita tidak ibadah kepada Allah, kepada makhluk minta-minta. Ini menjadikan kita salah, jadi susah. Jadi agama ini pertama ibadah, yang kedua akhlak. Akhlaknya memberi. Jadikan diri kita ini di tengah-tengah masyarakat bermanfaat. Sebagai suami di rumah tangga bermanfaat bagi keluarga, bagi istri, bagi anak. Sebagai anggota masyarakat di tengah, kita bermanfaat bagi tetangga-tetangga kita. Di mana kita berada memberi manfaat kepada yang lain. Itu manusia yang berakhlak. Jangan sebaliknya hadirin. Jangan dengan hadirnya kita menyusahkan orang lain. Di rumah tangga kita susahkan istri, susahkan anak. Bertetangga kita susahkan tetangga. Di negara kita susahkan negara. Minimal yang harus kita akhlakkan, kita miliki ini hadirin, tidak menyusahkan orang lain. Akhlak serendah-rendah yang harus kita miliki, jangan menyusahkan orang lain. Tapi akhlak yang harus kita miliki ini, yang paling tinggi hadirin, mau menyusahkan diri kita untuk menyenangkan orang lain. Itu akhlaknya Rasulullah SAW. Rasulullah banyak menyusahkan dirinya untuk menyenangkan orang lain. Orang yang berakhlak baik mau melaparkan dirinya untuk mengenyangkan orang lain. Tidak apa dirinya haus, tapi jangan orang lain dengan kehausan. Tidak apa dirinya susah, tapi orang lain dengan susah. Para ulama membagi tingkat akhlak ini. Ada yang disebut akhlak hasanah. Akhlak hasanah ini, orang berbuat kebaikan kepada kita, kita balas dengan kebaikan yang sama. Itu akhlak hasanah. Tapi akhlak yang lebih tinggi daripada hasanah ini adalah akhlak karimah. Yaitu orang membuat satu kebaikan, kita balas dengan kebaikan yang lebih. Nabi mengsunahkan kalau kita membayar hutang, lebihkan. Itu bukan riba. Yang riba itu kalau siang menghutangkan minta dia lebih, itu riba.
Tapi kalau kita yang bayar, utang 1 juta, bayarlah kita 1.100.000. Walaupun orang itu tidak minta, itu tidak riba, itu sunnah Nabi. Lebihkan. Itu namanya akhlak karimah. Tapi akhlak yang dituntut kepada kita ini, yaitu akhlaknya Rasulullah. Orang berbuat keburukan kepada kita, kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Banyak diceritakan kalau itu akhlak azimah. Akhlak yang agung. Nah, maka kita berkewajiban untuk memiliki akhlak ini. Hadirin yang mulia, sahabat-sahabat mengamalkan perkara ini. Mengamalkan Quran. Mereka berakhlak azimah. Salah satu daripada kisah mereka ada dalam Fadilat Sedekah, yaitu Ali bin Hasan bin Ali, yaitu cucunya Sayyidina Ali. Ketika beliau berwudu, si hambanya melayani wudu dengan cerek atau lotah. Tahu-tahu cerek lotah itu jatuh sehingga melukai muka Ali bin Hasan bin Ali. Jadi cacat mukanya kan. Beliau mau marah, tapi hamba itu membaca Al-Quran. Alladzina, jadi mereka yang menahan amarah. Kata Ali, saya tidak marah kepada kamu. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan kepada manusia. Itu Al-Quran. Aku maafkan engkau, katanya. Dibacakan ayat selanjutnya, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang kepada berbuat ihsan. Kata Ali, engkau merdeka, bukan hamba saya lagi. Orang berbuat salah kepada dia, tapi dia berbuat kebaikan. Tidak dimarahi, bahkan dimaafkan, bahkan dibebaskan, dimerdekakan, bukan jadi budak. Itu akhlak-akhlak mereka yang sudah tahu daripada maksud hidup. Kalau kita jalankan perkara ini, hadirin yang mulia, itulah yang akan memudahkan kehidupan kita. Nggak masalah. Masalah sandang, pangan, papan, itu masalah kecil. Itu keperluan, bukan maksud. Maksud kita adalah ibadah kepada Allah, berakhlak kepada makhluk, dan memperjuangkan agama. Sekarang setiap negara sibuk hanya perkara itu, termasuk di Indonesia. Sandang, pangan, papan, diributi. Tapi masalah ibadah tidak diributi. Akhlak buruk tidak diributi. Kita harus melihat apa maksud Allah ciptakan kita ini. Itu harus kita tawadhu kepadanya. Maka Allah akan jadikan langit, bumi, semua berkhidmat kepada kita. Memudahkan, melancarkan kehidupan kita. Hadirin yang mulia, kesulitan-kesulitan hidup kepada kita ini datang akibat daripada dosa-dosa kita. Kalau kita baca hadis, datangnya penyakit, naiknya harga barang, itu semua dari dosa-dosa kita. Tapi kita tidak merasa bagaimana supaya kita terhindar daripada penyakit. Asbab zahir saja yang kita tempuh. Jaga kebersihan, ada dokter, ilmu farmasi tinggi. Padahal kita lihat kenyataan hadirin macam di Amerika. Itu dokter banyak, obat-obat, pabrik obat banyak. Rumah sakit banyak. Bukan hanya di kota kabupaten, di kecamatan, di kelurahan ada rumah sakit. Mestinya kalau secara logika, kalau ibu pengobatan itu maju, obat-obatan maju, dokter banyak, rumah sakit banyak, mestinya tidak ada yang sakit. Tapi nyatanya walaupun rumah sakit banyak,
Itu rumah sakit penuh terus hati. Karena jauh daripada agama. Obat tidak bisa menjauhkan daripada penyakit. Rumah sakit tidak bisa. Dokter tidak bisa. Maulana Said Khan rahmatullahi alaih pernah mengumpulkan dokter-dokter dulu di India. Kata beliau, dulu kami di India bersama orang-orang tua kami belum banyak dokter, belum tahu ilmu kebersihan. Itu di India kami dibilang kalau minum air dari sumur, itu air itu banyak cuknya, banyak jentik-jentik yang bakal jadi nyamuk. Sehingga untuk bisa diminum itu disaring dulu. Baru kita minum. Tapi kami sehat-sehat. Sekarang nyamuk jentik-jentik dimatiin di mana-mana. Dengan obat ini, obat itu. Tapi penyakit merajalela di mana-mana. Air bersih, sampai air aqua digelasin, dibotolin, ozoni segala macam. Untuk kesehatan, tapi penyakit datang lagi. Sebab sumber penyakit itu bukan dari masalah kotor, bukan dari masalah air tidak bersih, dari dosa kita. Walaupun air bersih, makanan bergizi, obat banyak, tapi kalau dosa banyak, sakit datang juga. Al-marid minal junub, kata Rasulullah. Sakit itu daripada dosa. Oleh karena itu, kalau datang penyakit kepada kita, dan kita sabar atasnya, itu menjadi penghapus dosa hatinya. Penyakit ini penghapus dosa kalau kita sabar. Seorang perempuan hitam di zaman Rasulullah SAW datang kepada Rasulullah. Dia bilang, ya Rasulullah, saya punya penyakit ayan, epilepsi. Tolong doakan supaya sembuh. Kata Nabi, kalau aku doakan insya Allah sembuh. Tapi kalau engkau sabar dalam penyakit itu, engkau akan masuk surga. Lantas perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, jangan doakan sembuh. Biar penyakit itu terpaut, aku mau masuk surga. Hanya tolong doakan kalau aku kumat kena penyakit itu, supaya aurat aku jangan terbuka. Sebab orang ayan, menggelepar-gelepar, kadang-kadang auratnya terbuka. Dia minta didoakan supaya jangan auratnya terbuka, malu. Penyakit datang nggak apa-apa, sabar. Karena pengen masuk surga. Maka kalau kita mengunjungi orang yang sakit, hibur. Kata Nabi, insya Allah tahur, insya Allah suci, bersih dari dosa. Sebab penyakit yang datang apabila kita sabar, membersihkan dosa lebih kuat daya bersihnya daripada sholat dan puasa. Hadi itulah agama. Ada yang mulia, kesulitan-kesulitan hidup kepada kita ini datang akibat daripada dosa-dosa kita. Cuman kita paling mudah nyalahkan orang lain. Harga barang naik, salahkan pemerintah. Disalahkan flu burung lah, macam-macam kepada kita. Orang yang berbuat dosa tidak disalahkan. Jadi hadis sebutkan naiknya harga barang ini dari dosa-dosa kita. Ada yang pemerintah yang zalim, pejabat yang khianat, korupsi, itu pun dari dosa-dosa kita. Obatnya adalah tobat kepada Allah. Dan jalankan perintah-perintah Allah. Allah akan angkat segala kesulitan daripada kita.
Hadirin yang mulia, kalaulah kita jalankan ini fungsi hidup kita, maka akan menimbulkan datangnya rahmat daripada Allah. Datangnya rahmat timbul kasih sayang antara sesama kita. Maka dalam perkara agama ini, kita harus konsentrasi bagaimana memperbaiki diri kita. Inilah maksud diperintahkan oleh Allah kepada kita di dakwah, memperjuangkan agama. Tujuannya adalah bagaimana untuk maksud memperbaiki diri kita. Kita bukan mendakwah orang untuk memperbaiki orang, tidak. Kita dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, tapi maksudnya untuk memperbaiki diri kita. Hadirin yang berbeda. Kalau ada orang dakwah untuk memperbaiki orang, dengan dakwah untuk memperbaiki diri itu berbeda. Yang benar adalah kita maksudkan untuk memperbaiki diri kita. Dan Allah janji, kalau kita jalankan usaha dakwah dengan baik, Allah berjanji akan memperbaiki diri kita. Akan diperbaiki amal kita. Tapi kepada orang yang kita dakwah, tidak ada janji Allah. Mungkin diperbaiki, mungkin tidak. Tapi kepada orang yang menjalankan usaha dakwah, Allah akan perbaiki. Pasti itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu ada orang bertanya kepada Maulana Sa'ad, dia bilang, apakah dakwah ini fardu ain atau fardu kifayah? Fardu ain ini adalah fardu yang dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Tapi kalau fardu kifayah itu cukup dilaksanakan oleh sebagian saja. Seperti sholat jenazah, itu fardu kifayah. Kalau tidak ada yang menyelamatkan, menyolatkan sama sekali itu jenazah, semua umat Islam berdosa. Tapi kalau sudah ada sekelompok orang, walaupun hanya 5 orang, 10 orang menyalakan, bebas, yang lain tidak kena dosa. Itu namanya fardu kifayah. Maka Maulana Sa'ad, kalau niatnya untuk memperbaiki orang lain, itu fardu kifayah. Tapi kalau niatnya untuk memperbaiki diri sendiri, jatuhnya fardu ain artinya. Setiap kita harus memperbaiki diri kita. Jadi dakwah ini hadir untuk perbaikan. Perbaikan agama, perbaikan akhlak. Perbaikan dari perbuatan buruk menjadi baik, dari baik pertama baik. Kalau kita sudah baik, hadirnya mulia, maka keadaan baik Allah akan datangkan. Hadirnya mulia, setiap keadaan datang kepada kita, momennya itu gunakan untuk memperbaiki diri kita. Kadang-kadang kita berdakwah, tahu-tahu ada orang usir, ada orang tolak. Momen ini gunakan untuk memperbaiki diri kita, yaitu sabar atasnya. Nggak usah ribut, nggak usah bertengkar. Kalau kita diusir, pergi ke tempat yang lain, ke masjid yang lain. Diusir lagi, pergi lagi tempat lain. Dan setiap kita diusir, setiap itu pahala datang kepada kita. Allah ingin tahu sampai di mana kesabaran kita, kesungguhan kita atas amal ini. Banyak terjadi hadirin dulu waktu amal dakwah dimulai, ada serombongan jamaah keluar dari Masjid Kebonjeruk hari Jumat pagi setelah bayan hidayah, datang satu masjid ditolak, datang ke masjid lagi ditolak, sehingga tidak sempat, masakannya sempat numpang sholat Jumat saja. Habis sholat Jumat ditolak, datang lagi ke masjid lagi ditolak. Berapa masjid tolak terus sampai nggak bisa makan siang. Malam pun berapa masjid tolak,
tidak habis. Juga perlu juga. Tapi untuk tetangga yang sebelah lebih penting lagi. Silakan lagi. Sampai itu kepala kambing muter ke 7 rumah. Akhirnya kembali kepada rumah yang pertama yang ngasih. Itu terjadi di zaman sahabat tadinya mulia. Karena mereka maunya tangan yang di atas. Selesai peperangan Yarmuk, ada seorang membawa air mencari saudaranya, mungkin luka parah. Betul jumpa saudara dalam luka parah antara hidup dan mati, kehausan air. Datang dia membawa air. Waktu dia mau minum, orang yang luka ini mendengar suara lain, air. Tidak jadi dia minum, dia bilang sana dahulukan. Lari orang ini kepada orang yang berada. Betul antara hidup dan mati, dia mau minum air. Kita kasih air, terdengar lagi suara yang ketiga, air. Suruh ke sana lagi dahulukan. Dia tidak jadi minum. Waktu lari kepada orang yang ketiga, sudah meninggal dunia. Kembali kepada orang kedua, sudah meninggal dunia. Kembali kepada orang pertama, sudah meninggal. 3 orang mati hadir gara-gara mendahulukan orang lain. Itu karena iman hadirnya. Iman ini dengan akan kuat dengan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ajib kalau iman datang ini. Ada hadis dari Solihin. Kalau pemahaman saya ini belum terjadi. Akan terjadi nanti ketika iman sudah mantap. Jadi dalam kisah itu ada seorang mukmin, orang beriman, orang Islam membeli tanah. Waktu digarap tanah itu, di dalam tanah itu ada harta karun. Ada guci berisi emas, intan berlian. Siang belinya orang beriman. Dia tidak mungkin nih kalau ada hartanya harga segini. Saya membeli hanya harga sekian saja. Maka jangan-jangan ini tidak halal bagi saya. Harta ini. Takut dia dengan haram karena iman. Datang kepada penjualnya. Bapak, dia bilang, ini saya beli tanah banyak tanah. Tapi ternyata dalam tanah ini ada harta. Saya takut tidak halal, diambil harta Bapak yang menjual. Si penjual pun orang beriman juga. Saya sudah jual, kalau saya ambil ini nanti tidak halal bagi saya. Dia bilang, ambil sama Tuhan, saya sudah jual. Dua-dua tidak terima. Datang ke pengadilan kepada hakim. Tapi hakimnya juga orang beriman. Kalau hakim tidak beriman, kalau nggak mau buat saya aja. Ini hakimnya orang beriman juga. Maka akhirnya Pak Hakim bertanya kepada penjual, kamu punya anak? Ada. Laki-laki. Kepada yang membeli, kamu punya anak? Ada. Perempuan. Udah. Kawinkan anak kamu berdua, kasih itu harga buat mereka. Jadi iman ini hadirin, Masya Allah, membentuk akhlak. Menjadi aman, sejahtera, kehidupan menjadi indah. Hadirin yang mulia, kejadian terjadi di India katanya. Ada seorang hakim, dia Islam, punya adik perempuan, ayahnya adalah tuan tanah. Ketika ayahnya meninggal, itu seharusnya warisan dibagi, ada hak adik perempuan juga. Tapi karena iman lemah dan dia rakus serakah, dan kebetulan dia ada jabatan, ada kekuasaan sebagai hakim, dia berbuat zalim. Ada yang perempuan terdikati, semua harta warisan bapaknya diambil oleh dia sendiri. Adanya karena perempuan lemah tidak bisa berbuat apa-apa. Kebetulan anak hakim ini
ada 2 orang laki-laki ikut tabligh, keluar 4 bulan. Dia tahu bapaknya ini zalim terhadap tantenya, terhadap bibinya. Maka ketika ayahnya meninggal, si 2 orang kartun ini sudah ada iman, tidak mau makan harta haram, maka dia datang kepada ulama minta fatwa. Ini ayah sudah menguasai tanah daripada bibi kami ini sekian-sekian. Ini bagaimana cara kami mengembalikannya? Kata ulama, selain kamu mengembalikan tanahnya, hasil tanah selama berapa tahun dikuasai oleh ayah kamu, kasih kepada bibi kamu itu. Jadi dihitung-hitung sekian. Maka 2 orang anak tadi datang kepada bibinya. Wahai bibi, kami mengetahui pada ayah kami ini ada harta bibi, yaitu warisan daripada kakek. Kami sudah musyawarah, harta ini mau dikembalikan kepada bibi dengan hasilnya selama berapa tahun dikuasai oleh ayah kami. Itu si bibinya itu nangis. Dia bilang, wahai anakku, aku sudah tua dan aku tidak punya anak. Ya. Buat apa aku harta? Ambillah buat kamu berdua hadiah daripada aku. Subhanallah. Ini terjadi akhlak begitu karena iman. Nah, iman. Maka ini iman akan datang dengan usaha dakwah. Kalaulah dakwah diterima oleh masyarakat semuanya, membawa keberkahan yang luar biasa. Kepada masyarakat jadi berkah, kepada negara jadi berkah. Kebaikan akan menyebar luas. Ini adalah kerja Nabi, hadirin yang mulia. Tapi syaratnya kita kerja ini adalah harus korban. Dengan diri sendiri, harta sendiri. Jangan minta upah. Nah, jangan minta gaji. Dakwah dengan nilai ta'ala. Baru iman akan datang kepada kita. Akhlak akan terbentuk. Dan hadirin yang mulia tadi, kalau iman sudah wujud pada diri kita, dan kita sudah menjalankan fungsi 3 hidup ini, yaitu ibadah, akhlak, dan dakwah. Maka kalau kita ada keperluan apa kepada Allah, tinggal angkat tangan saja. Ya Allah, ya Allah. Allah akan datangkan. Bahkan hadirin, kalau kita sempurnakan ini, maksud Allah menciptakan kita, kadang-kadang baru sir dalam hati, belum lagi doa, sudah Allah kabulkan keinginan kita. Jadi usaha dakwah ini bukan seperti tafsir orang membawa kesulitan, seperti membawa kemudahan dalam kehidupan. Wallahi hadirin, kalau kita dakwah betul-betul jadi dai diterima oleh Allah, lebih senang daripada jadi raja dunia hadirin. Itu orang berebut ingin jadi bupati, jadi gubernur. Itu kecil. Hah? Kalau bupati, gubernur, jadi dai, itu naik pangkatnya. Tapi kalau dai jadi gubernur, jadi bupati, turun pangkatnya hasilnya. Kita harus pasang cita-cita yang tinggi. Semua kita jadi dai hasilnya. Kalau kita jadi dai hasilnya, Allah akan kurniakan kepada kita sifat iman, akhlak, ikram, akan datang kepada kita. Walaupun kita tidak punya jabatan apa-apa, dimuliakan oleh Allah. Walaupun kita tidak punya harta banyak, hadirin, tapi apa keperluan kita Allah datangkan. Tapi kalau tidak diberkahi hadirin, walaupun harta banyak, mau keluar jalan Allah banyak masalah. Mau haji banyak masalah. Nggak jadi-jadi. Tapi kalau kita diterima amal kita oleh Allah,
Allah akan mudahkan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, dai yang diterima oleh Allah itu akan jadi sugih tanpa benda. Menjadi kaya tanpa harta benda. Yaitu apabila ada keperluan, ada. Apabila ada keperluan, ada. Nggak punya simpanan, nggak punya apa-apa. Tapi kalau tak kaji agama, ada. Alhamdulillah. Ini ada orang kita kartu cari duit saja. Mau keluar susah. Tahu-tahu utang tambah banyak. Itu musibah hadirnya mulia. Utamakan kerja dakwah ini. Betul-betul ini akan menjadikan kita orang kaya hadirnya mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebetulnya mengangkat derajat umat ini untuk jadi kaya. Tapi berbeda dengan cara Yahudi Nasrani menjadikan orang kaya. Kalau Yahudi Nasrani menjadikan orang jadi kaya ini supaya dia banyak uangnya, banyak hartanya, begitu. Kalau Rasulullah tidak. Untuk menjadikan orang jadi kaya itu, bagaimana supaya sifat kana ada dalam hatinya. Jadi sifat kana itu apa? Merasa cukup dengan yang ada. Tidak memerlukan kepada yang tidak ada. Ini orang kaya benar yang memiliki sifat kana. Sebab miskin itu, kata Imam Ghazali, orang miskin adalah orang yang tidak memerlukan barang yang dia belum miliki. Dia memerlukan barang yang dia belum punya. Itu miskin. Misalnya ada orang punya mobil 2, tapi butuhnya 3, 1 lagi kurang. Masih kurang 1. Walaupun dia sudah punya mobil 2, itu orang miskin. Tapi kalau ada orang tidak punya mobil sama sekali, tapi dia tidak merasa perlu, tidak perlu dengan mobil itu. Ini orang yang tidak punya mobil ini, kaya, lebih kaya daripada orang punya mobil 2 tadi. Orang miskin itu orang yang banyak keperluannya tidak terpenuhi. Nah, orang yang tidak ada iman, nafsunya bergejolak, banyak keperluan yang tidak terpenuhi. Itu miskin, orang dunia sekarang miskin. Tapi Nabi membentuk orang mempunyai sifat qanaah. Tidak perlu dengan yang tidak ada. Cukup dengan yang ada saja. Alhamdulillah. Kalau kita ada iman, sifat qanaah ini akan ada pada kita. Maka kita akan jadi kaya, cukup dengan yang ada. Hadirin yang mulia, kalau kita mau jadi orang kaya dengan memenuhi segala keinginan hawa nafsu, bukan jadi kaya, jadi pertama miskin. Tahan hawa nafsu. Dahulukan perintah-perintah Allah. Allah akan jadikan kita menjadi orang yang kaya. Cukup dengan rasa yang apa dengan yang ada. Dan kalau betul ada keperluan, Allah akan datangkan. Hanya usaha dakwah ini arahnya ke sana. Untuk membuat manusia jadi kaya, tidak perlu kepada siapa-siapa. Orang kaya itu yang mempunyai sifat istighna anin nas. Dia tidak merasa perlu kepada bantuan manusia. Malah cukup dengan apa yang ada. Hanya perlu bantuan daripada Allah saja. Dengan dakwah ini, sedikit demi sedikit, sifat istighna anin nas itu akan datang kepada kita. Hadirin, usaha kita bagaimana sifat istighna anin nas datang pada kita. Yaitu merasa cukup, tidak perlu kepada bantuan makhluk. Kalau kita ada kesusahan hanya perlu bantuan Allah saja. Tidak pernah mengeluh kesusahan kepada makhluk. Walaupun dia dalam susah kepada makhluk, maunya memberi saja. Hadirin, contoh yang jelas sifat istighna anin nas yaitu yang ada pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dapat ujian daripada Allah, ditangkap oleh Namrud, mau dijatuhi hukuman bakar.
sudah diikat, mau dilemparkan ke dalam api. Sebetulnya kalau dia minta tolong, minta dispensasi kepada Namrud, mungkin dibatalkan itu. Atau dia minta tolong kepada ayahnya, karena ayahnya dekat dengan Namrud. Bisa jadi dibatalkan. Tidak. Nabi Ibrahim tidak minta dispensasi kepada Namrud. Tidak minta tolong kepada ayahnya. Dia tidak. Malaikat datang hadirin, bukan manusia, malaikat. Menawarkan bantuan untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim daripada dibakarnya api. Tapi Nabi Ibrahim bertanya, ini dari Allah apa inisiatif kamu nih? Nah, kata para malaikat, ini inisiatif kami untuk tolong kamu. Dia bilang tidak. Kalau dari kamu aku tidak mau, hanya dari Allah saja. Ditolak, bantuan malaikat pun ditolak. Ini orang yang punya sifat istighna anil makhluk. Tidak perlu bantuan makhluk. Maka waktu mau dilemparkan ke dalam api, hanya membaca zikir. Hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dialah Allah sebaik-baik penolong dan sebaik-baik pelindung. Dengan sifat ini hadirin, hanya tawakal kepada Allah, tidak perlu bantuan makhluk, maka Allah tolong Nabi Ibrahim dengan kudratnya. Api tidak dipadamkan, tetap nyala. Nabi Ibrahim juga tidak digagalkan, tetap masuk ke dalam api. Api nyala, Nabi Ibrahim masuk ke dalam api, tapi dengan kudratullah, api tidak membakar hadirin. Bahkan memberikan rasa sejuk dan nyaman kepada Nabi Ibrahim. Maka grafik iman Nabi Ibrahim naik hadirin yang mulia. Dan orang yang mendengar kisah ini juga imannya naik. Maka iman kita ini akan naik kalau kita punya sifat itu. Istighza'an nas. Tidak perlu bantuan manusia ini. Tidak perlu dengan bantuan orang kaya. Hasbiyallahu ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau masalah datang kepada kita, coba belajar ini. Kita tawakal kepada Allah. Mohon bantuan Allah. Jangan diadu-adukan kepada manusia. Maka Allah akan tolong kita dengan kudratnya hadirin. Kalau Allah tolong kita dengan kudratnya, iman kita menjadi naik. Jangan menjadi kartun yang cengeng hadirin. Ada masalah dikit dekat-dekat orang-orang kaya. Pak mau musyawarah nih. Ada apa? Saya ada sakalja nih, tapi nggak punya duit. Itu bukan musyawarah, minta-minta namanya. Orang yang berakhlak buruk dengan alasan musyawarah. Nggak boleh ada orang kaya dikit dekat-dekat dengan dakwah. Pinjam. Utang numpuk. Padahal kata Ustaz Jaiwan, kalau orang meminjam dengan ada niat mau membayar, Allah akan berikan kekuatan untuk membayar. Ini banyak kita sudah jadi ahli dakwah. Memang niatnya begitu, minjem nggak mau bayar, jadi Allah nggak kasih kekuatan untuk bayar. Jadi cemar nama kita hadirin yang mulia. Coba dakwah dengan tertib. Korban. Tawakal kepada Allah. Datangkan sifat istighna anin nas. Kita tidak merasa perlu bantuan daripada makhluk, daripada siapa? Minta perbantuan Allah saja. Kalau kita dakwah dengan sifat-sifat ini, itulah akan mendatangkan iman dan akan menjadi asbab datangnya iman kepada orang lain. Hadirin yang mulia, untuk itu mungkin kita yang lalu-lalu banyak salah. Kita sekarang tobat. Niatkan insya Allah supaya dakwah lebih tertib lagi. Hadirin, saya sering mengatakan,
Kalau kita jadi pedagang, datang untung kepada kita. Kalau kita jadi pegawai, datang gaji kepada kita. Kalau kita jadi petani, datang panen kepada kita. Pekerjaan yang paling tinggi bukan petani, bukan pedagang, bukan pegawai, bukan raja. Tapi adalah da'i, hadirin yang mulia. Kalau kita jadi da'i, diterima oleh jadi da'i, Allah akan datangkan sifat, Allah akan datangkan iman. Allah akan datangkan sifat istighna alinnas. Tidak perlu bantuan manusia, perlu bantuan Allah saja. Menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang doa-doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi hasil daripada da'inya hadirin lebih besar daripada hasil dagang, dari hasil bertani, dari hasil pegawai, dari hasil presiden sekalipun. Da'i lebih besar hatinya. Tapi kita jadi da'i yang benar. Tertib-tertib, usul-usul kita pegang. Allah akan datangkan kita ke peringkat itu. Dengan dakwah di hatinya. Mulia. Allah akan dekatkan kita kepadanya. Nabi Daud pernah bertanya, ya Allah, siapakah orang yang paling dekat denganmu? Jawab Allah, orang yang mengajak orang lain untuk dekat kepada aku, itulah orang yang paling dekat dengan aku. Kalau kita kerjakan dakwahnya hadirin, kita akan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji Abdul Wahab mengatakan, kalau ada orang mengaku cinta kepada Allah, tapi tidak pernah mengajak orang lain untuk cinta kepada Allah, itu cintanya bohong. Orang yang betul cinta kepada Allah, mengajak orang lain untuk cinta kepada Allah. Saya katakan itu tafsir ayat Quran daripada Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan ya Muhammad, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku, ikuti Rasulullah, amal suada dakwah, maka yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu. Kita akan dicintai, Allah akan mahbub kalau kita kerjakan usaha dakwahnya. Jadi ambil kerja ini hadirin sebagai maksud hidup kita. Kita tidak lama hidup di dunia ini. Jadikan ini profesi kita, maksud hidup kita, dakwah. Hasilnya luar biasa. Orang jadi presiden berebutan, jadi gubernur jadi berebutan. Harusnya berebutan jadi da'i hadirnya mulia. Tapi manusia bodoh tidak tahu. Jadi da'i di tasir-tasir nggak mau. Padahal akan lebih mulia daripada jadi gubernur, lebih dari presiden. Jadi presiden pusing hadirin. Orang aja melihatnya senang. Di Amerika ada seorang wartawan mewawancarai setiap mantan presiden Amerika. Diwawancarai. Setiap mantan presiden Amerika diwawancarai, dia bilang bagaimana pendapat Tuhan itu Gedung Putih. Setiap presiden Amerika tinggal di Gedung Putih. Orang menganggap di situ kemuliaan, ketinggian. Tapi orang yang mengalami itu sendiri, setiap mantan presiden Amerika ditanya pendapatnya, bagaimana pendapat Tuhan tentang Gedung Putih, semua mantan presiden mengatakan itu gedung penderitaan. Menderita di bawah gitu kan. Baru istana-istana biasa, Gedung Putih saja menderita, apalagi istana-istana biasa ada yang mulia. Kalau tahu. Tapi kita ini belum dibukakan oleh Allah hakikat dunia. Doyan aja hatinya mulia. Kalau sudah tahu kita nggak mau sebetulnya. Pilih ini agama, usaha agama. Ini betul-betul amal yang akan membawa kebahagiaan kepada kita, dunia kita dan akhirat kita. Dengan amal ini kita akan dekat dengan Allah.
akan dapatkan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam hadis kursi, "Idza wajadtani wajadta kulli syai." Kalau engkau dapatkan aku, engkau mendapatkan segala-galanya. Wa in faqadtani faqadta kulli syai. Tapi kalau engkau kehilangan aku, engkau kehilangan segala-galanya. Sekarang manusia dalam kejahilan. Semua menjauh daripada Allah. Mau mendapatkan kepada ghairullah, kepada selain Allah. Allah dijauhi. Tanpa masalah hidupnya hadirnya mulia. Yang benar untuk menyelesaikan masalah, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dapatkan Allah, kita mendapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kehilangan segala-galanya. Di lain hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, qasamtu laka rizki, fala tat'ab, wa khalaqtuka li ibadati, fala tal'ab." Wahai hambaku, aku telah bagikan rizki buat kamu, maka jangan susah-susah untuk mencarinya. Tapi aku ciptakan engkau untuk ibadah kepada aku, maka jangan main-main. Yang harus kita sungguh-sungguh itu ibadah kepada Allah. Cari rezeki jangan sambil main-main juga bisa. Nah, tapi kita sudah terbalik, cari rezeki sungguh-sungguh, ibadah main-main. Ini yang jadi susah kita ya. Nah, kalau sahabat itu dapat rezekinya sambil main-main aja. Nah, Sayyidina Ali pernah kedatangan seorang tukang minta-minta. Dia nggak pegang duit. Jadi suruh Hasan anaknya, coba datang kepada ibu kamu, Fatimah. Ada uang di rumah buat dikasih kepada orang minta-minta ini. Datang Hasan ke rumah ibunya. Ditanya kata ibunya, kata Fatimah, ini cuma ada 6 dirham buat belanja kita hari ini. Dilaporkan kepada ayahnya, di rumah cuma ada 6 dirham untuk belanja hari ini. Kata Sayyidina Ali, ambil tuh yang 6 dirham, bawa kemari. Dibawa, Sayyidina Ali kasih semuanya kepada orang yang minta-minta tadi. 6 dirham. Jadi resikonya hari itu tidak makan sekeluarga. Tapi Sayyidina Ali orang yang ada iman. Pada setelah selesai itu, dia mau buang air besar. Di tengah jalan ketemu orang bawa onta. Kata orang bawa onta itu, Ali mau beli onta saya enggak? Kata Ali, aku tidak punya uang, tapi kalau mau hutangkan, aku beli. Kata yang bawa onta, boleh. Kata Sayyidina Ali, berapa harganya? Dia bilang, 240 dirham. Boleh katanya, ikatkan di situ. Nanti aku bayar. Dia pergi buang air besar. Pulang buang hajat air besar, ada orang datang, orang lain. Alinya unta siapa? Kata saya, unta saya. Mau dijual nggak? Mau. Berapa? 300 dirham. Dibeli sama orang itu 300 dirham lagi. Jadi sudah dapat untung 60 dirham. Karena ini balasan Allah kepada sedekah itu minimal 10 kali lipat. Baru tadi sedekah 6 dirham. Sekarang dapat untung 60 dirham. Maka kata Sayyidina Ali kepada Hasan, bawa nih, kasih ibu kamu. Nah, tadi itu sudah Nabi bilang, kok ini banyak amat ada 60 dirham. Bilang ini daripada Allah. Jadi ya sahabat dapat rezeki. Sambil berak saja dapat untung hadirnya mulia. Bukan masuk kantor, bukan ke pasar. Hah? Itu orang dapat untung hadirnya. Orang ada iman.
pakai dasi, nggak pakai jas, nggak ke kantor. Ambil berak aja nih dapat. Kalau kita ada iman, yakin bahwa dengan sedekah itu akan menambah harta, dengan riba itu akan menghancurkan harta. Tapi kita tidak yakin dengan Quran, yakinnya ikut kepada Yahudi Nasrani. Akhirnya Allah datangkan musibah macam-macam, krisis dan lain sebagainya kepada kita. Hadirin yang mulia, untuk menyelamatkan diri kita dari segala macam krisis-krisis ini, hadirin, ada dengan iman. Dengan usaha dakwah ini, Allah selamatkan kita dari krisis-krisis. Orang yang betul-betul da'i, hadirin, tidak peduli dolar mau naik jadi berapa, dia tetap keluarga Allah juga, hadirin. Hidupnya tetap sejahtera, tidak goyang. Allah selamatkan sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dalam api, hadirin. Orang yang betul-betul ada iman tidak akan terkena krisis, hadirin. Letakkan diri kita seperti itu, hadirin. Kalau kita ada iman dalam usaha dakwahnya, hadirin, seperti kita berada di perahunya Nabi Nuh dalam keadaan banjir. Yang lain tenggelam semuanya, tapi yang dalam perahu ini Allah selamatkan. Amal dakwah sekarang ini di dunia internasional kurang lebih seperti perahunya Nabi Nuh, hadirin yang mulia. Yang tidak masuk ke sini akan kena krisis semuanya, hadirin. Jangankan orang miskin, orang kaya pun kena susah juga. Siapa yang masuk ke sini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuklah ke dalam usaha dakwah dengan tertib dan benar. Akal kita belum terima, sudah terima, masuk. Yakin di sini kebenaran, walaupun akal kita belum terima. Siap insya Allah, hadirin. Maka sambut takajat-takajat yang hadirin yang mulia. Terutama kita menjalani istimewa untuk mencapai target. Setiap kita selesaikan takajat kita, hadirin. Yang belum 4 bulan, segera 4 bulan ke India, Pakistan, Bangladesh. Yang sudah 4 bulan, tiap bulan 4 bulan, hadirin. Tiap tahun 4 bulan. Tiap tahun 4 bulan, hadirin. Allah mudahkan, Allah selesaikan. Silakan daftarkan namanya, hadirin. Silakan jamaah sekalian yang mau keluar semuanya berdiri, insyaallah. Berdiri. Yang sudah terlihat nama yang belum semuanya berdiri. Semoga Allah negeri jauh ke India, Pakistan, tempat jalan kaki 4 bulan, 40 hari. Semua jamaah sekalian. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah.